Hormat, Ustazah Istiqomah Rizky, dipersilahkan tafadoli maskura. Oke, Masya Allah, syukran jazilan kepada kakak moderator, Kak Fedria, ya, yang telah menuntun acaranya. Terima kasih karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, innal hamdanillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ayat Tamimul Ayat sadaqallahul azim. Masyaallah, teman-teman yang saya hormati, kepada Kak Halizah selaku founder SHS Sahabat Hijrah Seiman, dan yang saya hormati juga kakak moderator Kak Fedria, dan tak lupa pula teman-teman yang hadir pada malam hari ini yang insya Allah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, coba nih sebelum kita masuk materi ya, aku mau tahu dulu nih, teman-teman dari mana aja nih? Yang paling jauh dari mana sih? Ayo, manfaatkan kolom chatnya, kolom ikan kali ya. Depok Kak, deket ya Depok nih sama Tangerang. Ayo, dari mana lagi? Aceh, Kalsel, wah luar biasa. Pasti jamnya berbeda nih. Malaysia, Kuala Lumpur, Palembang, ya Allah. Jateng, Jombang, Madura, Batang, di mana Batang? Serang deket nih ya. Padang, Maluku Utara, Bangka Belitung. Oh, Masya Allah, jauh-jauh sekali Ternate. Ya, luar biasa ya. Tadi aku perasaan lihat ada orang yang dari Tangerang. Tangerang Kak, Citralaya nih, Curug, deket banget ya. Kapan-kapan marilah sini mainnya ke rumah aku ya. Jember, oke, Masya Allah ya, jauh-jauh sekali. Pasti itu jamnya berbeda-beda ya. Kalau di aku di Tangerang itu di Jawa Barat ya jatuhnya, jam 20 lewat 12 menit, jam 8 lewat 12 menit. Ya mungkin di kalian yang berbeda daerah udah jauh nih. Udah jam 10, ya Allah, marilah kita dipercepat ya, takutnya kalian juga ngantuk gitu. Nah teman-teman, oke. Sudah enough ya. Alhamdulillah saya sudah mengenal kalian walaupun hanya melalui nama, tidak bentuk wajah nih. Padahal di sini akhwat semua ya Kak Fedria ya, atau ada ikhwan juga Kak Fedria? Akhwat semuanya Kak. Gimana? Akhwat semuanya Kak. Akhwat semua. Jadi jika teman-teman berkenan, silakan buka off camnya ya, on cam biar ada gitu loh, biar aku nggak ngomong sama foto-foto kalian. Tapi kalau misal keberatan juga nggak apa-apa, saya tidak menuntut kok ya. Nah teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, malam hari ini entah yang keberapa aku mengisi kajian di SHS ya. Terima kasih kepada kakak foundernya ya, mungkin yang sudah merekomendasi, atau mungkin aku ini ya entahlah ya. Insya Allah kita semua dan kakak sekaligus semuanya para member kita bisa saling silaturahim melalui lewat kajian ini. Nah, tema malam hari ini itu kalau kata Kak Fedria ini cukup menarik dan cukup luar biasa, begitu ya. Oh ya, sebelumnya kalian udah tahu ya nama aku ya, tadi sudah dikenalkan oleh Kak Fedria. Takutnya yang belum kenal, mari kita kenalan. Tadi kalau dikenalin tuh ya. Jadi bisa kalian panggil saya Kak Isti aja ya, begitu. Nah teman-teman, yang disebutkan tadi Kak Fedria, kalau misalnya panggilan Ustazah itu menurut aku terlalu berat Kak Fedria, panggil aja Kak Isti, nggak apa-apa ya. Nah malam hari ini kita bertemakan mengenai tentang
mengatasi rasa cemas dan khawatir ala Islam. Nah, coba kalian tuh kalau cemas, kalau khawatir itu terkait apa sih? Aku mau tahu nih, biar nanti kita obrolannya nyambung gitu loh. Coba di kolom chat terkait apa? Misalnya terkait pernikahan kah, terkait jodoh kah, tentang jodoh, khawatirnya gitu kan ya. Cemasnya kalau takut nggak dapet jodoh kah, nah apa nih, atau tentang masa depan. Coba aku mau tahu lebih banyak kan terkait apa sih masa depan kak, masa depan. Masya Allah ya. IPK tuh tadi ada yang ngomong IPK ya, berarti sedang kuliah. Masa depan ya, Masya Allah. Berarti rata-rata takut nggak bisa apa tuh orang tua Kak. ya. Nah, Masya Allah. Nah, teman-teman, Masya Allah ya, kebanyakannya terkait tentang masa depan ataupun yang lainnya. Kalau masa depan itu kan berarti mencampur semuanya. Ada yang masa depannya itu terkait tentang orang tua. Bisa nggak ya aku membahagiakan kedua orang tua, begitu. Bisa nggak ya aku sukses di kemudian masa depan, gitu kan ya. Pasti intinya tentang masa depan. Tapi aku juga sebelum masuk ke materi, buat kalian semua yang khawatir sekarang tentang masa depan, khawatirnya jangan sama masa depan aja, tapi khawatir juga sama akhirat kita. Ya, kita terlalu sibuk terlalu sibuk dengan gimana ya nanti masa depan aku, tanpa kalian sadari kalian tidak memikirkan, atau mungkin kalian terpikirkan tapi lebih mendominasi tentang masa depannya, tentang dunianya. Jadi harus balance, dunia dengan akhirat itu harus sama-sama kita khawatirkan, ya gitu. Nah, tadi sebelum pembukaan di mukadimah aku menyebutkan satu ayat Al-Qur'an dari Quran surat surah ke-51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang artinya dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Segala hal di muka dunia ini, teman-teman, segala hal di dunia ini, apapun itu, kalau segala hal berarti bukan hanya perihal jodoh, bukan hanya perihal pasangan dan lain sebagainya. Pasangan di sini tuh general semuanya, meliputi semuanya, bukan tentang jodoh aja, ya. Karena banyak yang mengartikan Allah menciptakan tuh berpasang-pasangan. Kebanyakan dia yang mengartikan ya udah perihal jodoh aja. Udah nggak usah sedih kalau kamu nggak berjodoh sama dia, pasti nanti berjodohnya sama dia. Perihal tentang jodoh aja yang disangkut pautin. Padahal ayat ini tuh secara general, ya, segala hal itu akan Allah ciptakan, ya, berpasang-pasangan. Supaya apa? Supaya kita semua sadar bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tidak memiliki pasangan. Ya enggak? Sendok ada garpu, ya. Perempuan ada laki-laki. Beda lain kalau misalnya yang belok, ya, naudzubillah. Lawan kata dari sedih, ya, ada sedih pasti ada senang, ya, ada sehat pasti ada sakit. Itu dipasang-pasangkan, sudah dipasangkan, ya. Ada kecewa, ada bahagia. Nah, berarti kalau ada cemas, ada apa, teman-teman? Coba aku mau tahu. Kalau cemas berarti lawan katanya apa? Ayo nih, coba aku mau lihat nih. Tenang, betul, nice, benar. Ada cemas, lawan katanya adalah tenang, ya. Jadi kamu gak usah khawatir. Ayat ini tuh sudah menjelaskan. Bukankah Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah yang tidak bisa kita ganggu gugat lah. Nggak bisa kita percaya sama Al-Quran, nggak bisa. Kita sepenuhnya percaya. Kalau orang Muslim, kita harus sepenuhnya percaya kepada kalamullah, ya. Jadi semua ini, teman-teman, itu ada pasangannya. Termasuk rasa cemas kamu, itu lawan katanya menjadi tenang. Kalau misalnya rasa cemas, khawatir, gelisah mulai menghampiri diri kamu, yang kamu harus lakukan adalah cari lawan kata cemas ini apa? Tenang, ya. Di dalam Al-Quran, ya, karena ini membahas tentang ala Islam, jadi kita membahas tentang keislaman aja. Kita mundur di kebelakangin, ya, gitu. Nah, ketika rasa cemas dan rasa khawatir itu datang kepada diri kita, maka dalam Al-Quran itu banyak banget yang menjelaskan tentang tenang, begitu ya. Apa nih sekiranya yang membuat diri kita tenang, ya?
kalau sekiranya hal sesuatu itu, amalan-amalan itu yang membuat diri kita tenang, maka pertahankan. Maka itulah solusinya. Ya, misal dalam Al-Quran yang selalu kita dengar, ya bahkan wallpaper saya aja tuh udah lama banget, hampir 1 tahun lebih, wallpaper saya nggak ganti-ganti yang depan ini. Karena apa? Untuk pengingat. Allah bidzikrillahi tatma'inul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah, ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Ya. Surah Quran surah ke-13 ayat 28. Itu Al-Quran yang selalu dimention oleh orang-orang, oleh anak-anak muda ketika dia hatinya sedang cemas. Ya, ketika hatinya sedang tenang, ketika hatinya sedang tidak tenang. Gitu. Itu udah hatam banget kayaknya orang-orang. Ya. Allah bidzikrillahi. Apa dalam Quran ini perintahnya? Berzikir. Ya, mengingat kepada Allah. Artinya ingatlah, ingatlah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang, tentram, damai. Begitu. Itu baru mengingat Allah aja, ya. Itu baru mengingat Allah. Ya, begitu. Jadi, Kak, berarti zikir itu banyak, teman-teman. Kita sambung. Ada Quran surat ke-80 ayat 14. Ini aku referensinya dari gurunda kita semua, Ustadz Adi Hidayat. Sebenarnya teman-teman, tema malam hari ini tuh teman-teman udah tahu. Ilmunya tuh udah tahu, teman-teman. Kamu semua tuh yang hadir pada malam hari ini udah tahu sebenarnya ilmunya. Tapi memang ada fasenya di mana setiap orang itu butuh diingatkan. Ya, betul dia ditampar. Misal, ada satu kajian, aku datang ke kajian tersebut, yang padahal tema kajiannya, itu menurut aku, oke lah, aku tahu lah ilmunya gitu. Tapi rasanya, diri ini tuh butuh diingatkan, diri ini tuh butuh ada yang diomongin gitu loh sama orang. Makanya, sepintar-pintarnya manusia, sepintar-pintarnya profesor, ya, dia juga pasti butuh nasihat atau butuh pengingat dari orang lain. Ya, begitu. Jadi, aku juga kalau kalian tanya, emang Kak Isti nggak cemas sama masa depan? Oh, tentu cemas, teman-teman. Tentu khawatir. Tapi setidaknya, teman-teman harus bisa, ketika misalnya gini, ada Aisyah dengan Dewi, ya, ada Nuria, ada Fedria, ya, ada semuanya di sini. Kalian tuh berteman. Kalian cerita nih, satu sama lain. Gue tuh khawatir banget, cemas banget sama masa depan gue kayak gimana. Sama kok gue cemas, kata Aisyah. Tadi Dwi yang ngomong, kata Aisyah, iya kok sama gue juga cemas gitu. Tapi di antara Dwi sama Aisyah ini berbeda. Yang satu tidak memiliki pendoman, tapi Aisyah ini memiliki pendoman. Pendomannya apa? Tadi Al-Quran, ya. Oh, perkataan Allah. Dia meyakinkan dengan perkataan Allah. Kalau misalnya dia lagi tidak baik-baik saja, lagi sedang cemas, maka dia patokannya itu adalah Al-Quran. Jadi meyakinkan dirinya, begitu. Jadi buat teman-teman malam hari ini, ya, karena kenapa aku ngomong gini? Aku sudah merasakan kecemasan setiap tahunnya, setiap harinya, setiap detiknya mungkin. Tapi kuncinya satu, ingin rasa cemas itu hilang adalah pendomannya adalah ayat-ayat Al-Quran ini. Ya, jadi malam hari ini teman-teman boleh cemas, boleh khawatir akan masa depan, tapi jangan sampai lebih mendominasi. Ya, harus kita pendomani dengan ayat Al-Quran. Tadi Al-Quran surah 18, surah ke-18 ayat ke-28, ayat 28. Ya, Allah bidzikrillahi tatma'inul qulub. Nah, di selanjutnya ada surat Toha ayat 14. Bisa dicatat aja ayatnya, kalau mungkin ada yang megang Quran bisa dibaca juga artinya, ya. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'buduni wa aqimis sholata li dzikrillah, li dzikri, ya. Sungguh, yang artinya sungguh aku ini Allah, ya. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku, ya, untuk mengingat aku. Ini diingatkan lagi, ya. Toha ayat 14, ya. Toha ayat 14. Ini diingatkan setelah ada ayat tadi Allah bidzikrillahi tatma'inul qulub, diingatkan oleh surat Toha bahwasanya kita tuh suruh menyembah Allah. Gak ada nih Tuhan selain Allah nih, gak ada kalau kata agama kita. Beda kalau agama lain pasti lebih mendominasi. Oh, aku punya Yesus. Oh, aku punya patung dan sebagainya. Tapi kalau di agama kita punya Allah, hanya Allah lah, ya, begitu. Nah,
di ayat ini, di Quran surat Toha ini teman-teman, ya, laksanakanlah sholat, perintah ini untuk sholat, oke, untuk mengingat aku. Gak mungkin dong, ada aja sih sebenarnya, sholat kalian, sholat kalian itu tidak tidak fokus kepada Allahnya. Memang banyak seperti itu. Tapi setidaknya ketika kita sholat itu ada ada segala hajat kita, segala keinginan kita, sampai kecemasan kita bawa dalam sholat kita, ya. Begitu, maka laksanakan untuk mengingat aku, kata Allahnya. Dengan sholat berarti kalian mengingat Allah, begitu ya. Nah, yang ketiga itu Quran surah An-Nisa ayat 103. Ya. Sesungguhnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, ya, ketika kamu berdiri pada waktu duduk dan berbaring. Ya, ketika berbaring, kemudian ketika kamu telah merasa aman, maka laksanakan sholat itu sebagaimana biasanya. Oke, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Apa maksud dari surat An-Nisa ini, teman-teman, ayat 103? Di mana dari surat tadi, surat yang pertama dan kedua dan ketiga ini mengingatkan kita bahwasanya dimanapun kamu berada, dari kondisi berdiri, duduk, sampai kamu sedang berbaring, itu usahakan ingat selalu dengan Allah, ya. Sampai merasa semuanya aman, ketika fine aja, ketika kamu merasa baik-baik aja juga, itu harus melaksanakan sholat. Jangan hanya ketika sedihnya saja, ketika sedang merasa cemasnya, ketika sedang tidak baik-baik saja baru sholat. Nggak gitu konsepnya, ya. Walaupun banyak yang seperti itu, tapi jangan diikuti, itu nggak baik, ya. Nah, itu yang ketiga, ya, Quran surat An-Nisa ayat 103. Lalu yang keempat itu ada Quran surah yang ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna alladzi, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhu, ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula lah yang memeliharanya. Nah, ini jelas, ini cantik banget teman-teman Al-Quran. Semua kalam Allah tuh benar-benar luar biasa, ya. Dalam arti tadi, dalam Quran surat Al-Hijr, ya, ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Berarti Allah yang menurunkan Al-Quran. Dan pasti kami pula yang memeliharanya. Berarti kalau misalnya Al-Quran mengatakan, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuberi. Itu kan kalimat Allah. Berarti Allah nggak akan bohong dengan kalimat seperti itu, ya. Dengan kalimat seperti itu Allah nggak akan bohong, ya. Allah yang memelihara, Allah yang menurunkan Al-Quran, ya. Allah juga yang memelihara dan Allah juga yang akan mengabulkannya, begitu. Oke, itu yang keempat. Nah, yang kelima ini surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 38 dan ayat 40. Kalau teman-teman pernah baca surat Al-Qamar atau mungkin ada yang sudah hafal dengan surat Al-Qamar, itu ada beberapa ayat yang sama, ya, ada beberapa ayat yang sama seperti surat Ar-Rahman, ya. Kalau surat Ar-Rahman kan ada tuh hampir setiap selang-selingnya ada kalimat yang sama. Nah, di ayat 17 itu mengatakan walaqad yasyarnal Qur'anal ladzi ya annalil dzikri wa fahal min mudakkir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, ya, kata ayat 17 ini. Dan sungguh telah kami mudahkan, kamu tuh telah dimudahkan sama Allah dengan adanya Al-Quran, dengan sebagai peringatan. Apa yang gak ada dimention dalam Al-Quran, semuanya ada. Tentang zina ada, tentang orang yang minuman khamar ada. Apa yang gak ada? Ada semua, teman-teman. Itu apa? Sebuah peringatan untuk kita semua yang hidup di muka bumi ini, ya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Tinggal kalian mau nggak? Ketika teman-teman tahu satu ayat Al-Quran yang artinya tahu nih artinya apa, mau nggak kalian belajar? Itu pertanyaan di sini di dalam Al-Quran, ya. Mau nggak kalian belajar? Kalian udah tahu artinya, mau nggak sih mentadaburi Al-Qurannya?
begitu. Jangan hanya membaca, membacanya bagus gitu loh, tapi kalian mau nggak mentadaburinya, tidak masuki dalam kehidupan kalian, seperti itu ya. Dan ayat 20 itu sama seperti ayat 17, dan ayat 38 itu beda ya. Dan sungguh pada esok harinya mereka benar ditimpa azab yang tetap ya. Jadi sayang banget nih buat teman-teman semua yang tidak membaca Quran, atau mungkin dari yang lahir sampai sekarang naudzubillah tidak membaca Al-Quran. Setidaknya kak, saya nggak bisa ngaji, setidaknya kalian harus belajar, mau belajar, karena setiap huruf dari satu hurufnya itu wah pahalanya sangat luar biasa, apalagi niat belajarnya, seperti itu ya. Dan ayat 40-nya sama seperti ayat 17 tadi. Oke. Apa poinnya teman-teman dari 5 Al-Quran yang dimention oleh dalam Al-Quran ini? Itu apa? Salah satu solusinya untuk ketika kita rasa cemas itu apa? Yang pertama, zikir. Tipe-tipe zikir itu adalah berbeda-beda tadi, ya kan? Zikir itu ketika kita mengingat Allah, itu udah termasuk zikir. Kenapa setiap dalam selepas sholat, ya, itu kita selalu setiap harinya zikir, ya kan? Ada nggak nih ya teman-teman semua, jangan membiasakan ketika selepas sholat langsung pergi buru-buru gitu. Usahakanlah ya istighfar gitu kan ya, tahmid gitu kan ya. Jangan sampai selesai sholat langsung pergi. Nah itu nggak dapat berkahnya juga. Jadi jadi ketenangan dalam hati kalian tuh nantinya nggak seimbang teman-teman ya. Makanya kenapa sebenarnya Allah tuh selalu memberikan ketenangan kepada kita ya, tapi kitanya mau nggak sih mengambil ketenangan itu ya. Allah adanya sholat 5 waktu ya. Apa hajat kalian, apa permasalahan hidup kalian, ceritakan dalam setiap sholat itu. Adanya doa ya tadi ya, gunanya sholat itu tadi, ceritakan apa yang kalian butuhkan, ceritakan apa permasalahan kalian, ceritakan apa yang kalian cemaskan dalam sholat 5 waktu itu ya. Udah mah cemas, udah mah khawatir, tapi nggak melaksanakan sholat, itu rugi ya. Yang benar aja ya, rugi dong ya gitu. Nah yang pertama zikir, mengingat Allah. Yang kedua adalah baca Quran. Nah tadi apa tuh dalam surat Az-Zir ya, Al-Hijj ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran begitu. Dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi punya masalah, lagi cemas, lagi punya masalah, coba deh baca Quran. Aku nggak bakal bilang gini ke kalian kalau aku nggak ngerasain. Karena aku juga belajar untuk sama-sama bisa gitu loh teman-teman. Mau untuk melatih diri gitu ya. Makanya baca Quran itu salah satu hikmah yang sangat luar biasa, harus kita coba. Kalau lagi cemas, lagi punya masalah, tenang banget. Kalau punya masalahnya belum selesai, tapi Allah sudah berikan ketenangan kepada kita. Gimana kan kalau misalnya orang yang cemas mungkin masih cemas, tapi tidak secemas itu gitu loh ya. Karena Allah sudah karena Allah sudah menjawab doa kamu itu, yang pertama kali adalah ketenangan. Dalam doa kamu, ya Allah saya minta ini, saya sedang ini, saya punya hajat ini ya, entah itu Allah kapan mengabulkannya. Allah nggak ngabulin doa kita ya, itu catat. Allah pasti ngabulin doa kita, tapi dengan waktu yang tepat. Tapi Allah pada saat itu juga Allah sudah mengijabah doa kita yang satu tanpa kita pinta. Apa? Ketenangan dalam diri kita. Pernah nggak kita berdoa minta tenang sama Allah? Ada aja mungkin yang minta gitu ya, tapi kebanyakan orang terlalu fokus dengan apa yang diinginkan, dengan apa yang dicemaskan, tanpa dia minta, ya Allah berikanlah ketenangan kepada hati ini. Jarang yang seperti itu. Mungkin ada saja ada, tapi jarang seperti itu. Lebih fokus kepada kecemasannya. Tapi Allah tidak pernah pilih kasih. Allah memberikan Allah memberikan pengabulan doa yang saat itu adalah diberikan ketenangannya. Walaupun kamu nggak minta, Allah berikan ketenangan itu. Itu yang luar biasa teman-teman ya. Makanya dengan baca Quran pun Masya Allah. Nah teman-teman pernah dengarkan ketika kita random aja baca Quran, lagi sedih random aja baca Quran, itu Quran yang kita baca, artinya setelah kita baca itu sesuai, relate dengan apa yang kita rasain ya, dengan apa yang kita rasakan.
Ini bukan suatu kebetulan, ya. Ini cara Allah untuk menegur kita, ini cara Allah untuk mengingatkan kita. Ya, entah itu isinya Al-Qur'an tentang apa gitu kan ya. Bukan banyak loh orang yang seperti itu. Aku termasuk seperti itu. Aku random aja buka set, aku baca, setelah selesai baca, aku baca artinya. Masya Allah, ini aku banget. Aku lagi ngerasain ini. Begitu, ya. Begitu coba teman-teman ya. Diyakini, semua itu harus diyakini. Ya. Nah, yang ketiga adalah sholat. Begitu ya. Berapa kali tadi ya, berapa kali dalam tadi tuh 5 ayat Al-Qur'an tadi, 5 surah Al-Qur'an tadi, itu sebenarnya zikir itu, sholat itu termasuk, sholat itu doa, zikir itu masuk teman-teman. Ya, yang tadi aku katakan. Misalnya tadi habis sholat kan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya kan. Selepas sholat, pastikan yang kita baca adalah apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya kan? Itu adalah salah satu zikir juga. Ya, makanya dahsyatnya istighfar. Kalau teman-teman cari tahu nih, wah luar biasa. Istighfar itu the best banget. Bahkan dalam setiap sholat kita itu istighfar teman-teman. Ya, baca istighfar semua. Nah, zikir, baca Quran, sholat. Begitu. Nah, yang keempat ini apa? Tumpahkan air matamu, ceritamu di sejadahmu. Jangan kalau cemas, jangan bikin story, ya. Jangan apa? Mau kamu disakiti, mau kamu lagi bahagia, bahagia boleh-boleh aja kalau bisa story ya. Intinya fine-fine aja kalau bikin story itu ya. Jangan yang sedih kamu post, ya. Ceritakan semuanya, tumpahkan apa yang kamu rasain kepada Allah. Di mana? Di sejadah itu. Lagi ngaji juga nangis boleh nggak? Boleh, ya boleh gitu. Nah, yang kelima ini teman-teman, yang terakhir ini, tadi apa aku sudah bilang kan, kecemasan itu ya mungkin kita nggak bisa dari hilang cemas itu, tapi setidaknya Allah sudah memberikan ketenangan sedikit, ya, ketenangan, kelegaan dalam diri kita. Tapi sering muncul lagi. Maka yang terakhir ini apa? Ya, praktekkan isi surat Al-Insyirah. Ya, praktekkan surat isi Al-Insyirah. Ya, coba teman-teman praktekkan, teman-teman baca bahwasanya setelah ada kesedihan, ya kan, pasti akan ada kebahagiaan seperti itu. Ya, tekun aja, praktekkan kepada diri, tenang, yakin, pasti selesai. Katakan kepada kecemasan kalian, aku bisa. Gitu. Ini pasti bisa. Ini pasti bisa terlewati. Ya, begitu teman-teman. Nah, itu tadi kita mention dari semuanya dari Al-Qur'an. Bagaimana kalau kita mention dari sisi pandang dari Nabi Muhammad SAW, baginda kita. Nabi Muhammad ini adalah suri tauladan yang patut kita contoh, ya, yang patut kita contoh. Akhlaknya, perilakunya, semuanya deh, ya, yang kita contoh. Begitu. Nah, ada beberapa yang Rasulullah katakan seperti ini teman-teman. Ada satu kalimatnya, cakep banget. Teman-teman bisa ditulis, bisa juga enggak, ya. Ketika kita membicarakan tadi, teman-teman khawatir dengan masa depan, ya, sebenarnya itu masa depan itu sesuatu hal yang memang tidak bisa diprediksi, ya, tidak bisa diprediksi seperti BMKG, nggak bisa. Kalau misalnya masa depan bisa diprediksi seperti BMKG, kayaknya banyak orang yang sombong, ya, banyak orang yang kalau kita tahu nih masa depan, wah, aku meninggal dunia di tanggal sekian, gimana coba? Gimana kata-katanya? Jadi kalau kita lihat dari sisi kesedihannya aja ya, gitu ya. Oh, besok gue bakal sedih nih. Besok gue harus kayak gini. Jadi nggak ada rasa yang seperti gimana gitu, ya. Tapi kalau misalnya itu dirahasiakan, ya, masa depan itu masih dirahasiakan. Jadi kita ada effort untuk apa? Kalau teman-teman pernah baca di setiap words, ya, nikmatilah setiap prosesnya. Itu maksudnya. Kesedihannya, kebahagiaannya, ya, kebahagiaannya, lukanya, dukanya, itu yang paling indah dalam kehidupan. Kehidupan itu bukan hanya soal bahagia. Kalau kalian mendefinisikan kehidupan itu soal bahagia, sayang banget. Kenapa? Rasulullah saja, ya, dia tuh hidupnya apa ya? Aku bilang mungkin susah, gitu loh. Kenapa Rasulullah SAW tidak menjadi orang yang kaya, padahal beliau adalah nabi yang memang sudah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi yang paling mulia. Kalau nabi kita kaya, kita semua ini wajib kaya, teman-teman. Ya,
Gimana orang yang sedih? Gimana orang yang nggak punya? Rasulullah tuh pernah yang namanya nggak pernah makan 3 hari, ya pernah teman-teman. Rasulullah tuh pernah semuanya. Makanya kalau kata Ustazah Halimah waktu aku datang ke kajian beliau, Nabi Muhammad itu dokter dari segala dokter, ya. Kita punya masalah apa? Rasulullah udah pernah merasakannya. Rasulullah mencemaskan apa? Kita mencemaskan apa? Rasulullah juga pernah mencemaskan sesuatu, teman-teman. Ya. Jadi apa yang kita rasakan, Rasulullah sudah pernah merasakannya. Apa yang nggak pernah Rasulullah rasakan? Ya, aduh aku merinding kalau cerita itu ya, masya Allah. Jadi seketika di situ ketika Ustazah Halimah bercerita seperti itu, refleks aku nangis ya. Jadi seketika aku berpikir, ya Allah, berarti aku masih kurang bersyukur, begitu. Makanya kenapa kita tuh kalau mau bersyukur dulu dari hal yang kecil. Kalau kita hanya bersyukur dari datangnya yang besar, itu kita susah mensyukur yang kecil, ya, gitu teman-teman. Nah, kembali lagi. Jadi nggak bisa diprediksi ini masa depan, ya kan, yang seperti apa. Jadi silih berganti itu nasib kita nggak pernah tahu detiknya, menitnya. Misal hari ini saya belum diangkat menjadi HRD, gitu kan ya, contohnya, gitu kan ya. Tahunya besok diangkat. Itu di luar prediksi kita dong. Di luar prediksi. Oh, misalnya kalian ada yang mau sesuatu nih, ya kan, kecemasan kalian atau gimana, kekhawatiran kalian. Ternyata minggu depan kalian ternyata diangkat atau mendapatkan sesuatu. Ya, itu juga di luar prediksi kalian. Asli ini gak nyangka banget. Pernah gak bilang begitu? Karena kenapa? Itu semua sudah Allah yang mengatur. Kapan kamu bahagia, kapan kamu sedih, kapan kamu merasakan sakit, itu Allah sudah mencatatnya. Jadi tugas kita di dunia ini apa? Berikhtiar, jangan berhenti berdoa, ya, dan jangan pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah setiap detik, setiap menitnya, ya, setiap harinya tentunya. Maka ada nih, jangankan kalian sepupunya Rasulullah, ya, sepupunya Rasulullah. Ada yang tahu sepupunya Rasulullah? Ya, Abdullah bin Abbas pernah merasakan yang namanya memikirkan masa depan. Itu Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah, ya. Oke, waktu aku masih ada nggak, Kak? Takutnya aku panjang lebar. Masih ada waktu? Mana nih, Kak Fedria? Ya, nggak ada ya, Kak Fedrianya? Iya Kak. Masih ada waktu aku? Oh boleh Kak, Fadil lanjut Kak. Oke. Nah ya, jadi wajar kalau kita memikirkan masa depan. Sekelas sepupunya Rasulullah saja itu masih memikirkan masa depan. Nah, ada nih perkataan dari dalam hadis sahih, Abdullah bin Abbas meriwayatkan seperti ini. Ya, perhatikan kalimatnya yang dikatakan oleh Rasulullah. Cakep banget teman-teman. Suatu hari aku sedang berkendara di belakang Nabi ketika dia berkata, "Anak muda, aku akan mengajarimu beberapa kata." Ini kata sepupunya Abdullah bin Abbas karena dia melihat Rasulullah berkata seperti itu, ya. Lalu kata Rasulullah seperti ini, "Jagalah Allah dan Dia akan menjagamu. Waspada terhadap Dia," dianya Allah ya. "Waspada terhadap Dia dan kamu akan menemukan Dia di sisimu. Jika kamu bertanya, minta kepada Allah. Jika kamu bertanya, minta kepada Allah. Jika kamu membutuhkan bantuan, carilah Allah. Ketahuilah, kalaupun seluruh dunia berkumpul untuk membantumu, mereka tidak akan dapat membantumu, kecuali jika Allah telah memerintahkan demikian." Ya. Dan sekiranya seluruh dunia berkumpul untuk menyakitimu, niscaya mereka tidak akan menyakitimu, kecuali jika Allah telah memerintahkannya, ya, kecuali ketika Allah telah memerintahkannya.
Ya, telah diangkat penanya dan halaman-halamannya telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini cakep teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan kalimatnya yang Allah katakan yang dikatakan oleh Rasulullah kepada anak muda tadi, ya, yang dilihat oleh sepupunya Rasulullah itu berkata seperti itu. Apa intinya teman-teman? Inti dari hadis ini adalah memberitahu, ya, sembari dia itu mengajari apa ya? Kalau kita mau ngingetin seseorang, tapi ada temen nih, gitu kan? Tapi padahal itu buat sepupunya. Akhirnya dia melampiaskannya kepada orang lain. Tapi intinya teman-teman daripada hadis ini adalah kalimat hadis ini tuh bukan hanya untuk anak muda. Tapi anak muda di sini harus makin yakin, harus makin aware kepada dirinya sendiri. Ya, tadi kalimatnya cakep banget, ya. Jika kamu bertanya, minta kepada Allah, ya Allah, nanti masa depan saya gimana ya? Minta sama Allah, masa depan kamu seperti apa? Ya, gitu. Jika kamu membutuhkan sesuatu, jika kamu membutuhkan bantuan, carilah Allah. Cari Allah di mana ya? Allah di mana? Gitu kan? Bukan anak kecil kita nggak tahu pasti kalau kita cari apa, kita butuh bantuan, cari Allah, berarti melalui sholat, ya, berdoa itu, ya, kita menembus ke arsy-Nya. Ya, jadi hadis tadi itu menunjukkan bukan hanya anak muda sampai orang tua itu harus yang namanya siap menerima suka dan duka dalam kehidupan. Ya, kehidupan yang sekarang, kondisi kamu yang sekarang, tetapi kesedihan kamu sekarang nih, kondisi saya sedang sulit ya Allah, saya sedang ini, saya sedang itu, ceritakan sama Allah. Ya, maka apa kuncinya? Minta sama Allah. Begitu. Ini kalimat cantik banget sih. Dia tadi pas aku baca kayak wah, luar biasa. Kalimat tadi kenapa? Sekalipun seluruh orang ini, ya, masyarakat Indonesia nih mau ngebantu kamu, gitu kan ya, nggak akan bisa kalau Allah belum mengkehendaki sesuatu itu, gitu loh. Orang banyak nih, teman-teman kamu satu komunitas banyak mau membantu kamu, gitu kan? Itu nggak akan terbantu kalau misalnya Allah belum menghendakinya. Begitupun dengan orang yang ada sama sekumpulan orang untuk membenci kamu, ya, misal sekarang lagi sering mati, dia benci sama kamu, dia nggak suka sama kamu, akhirnya dia bawa teman-temannya untuk benci sama kamu. Tapi kalau Allah belum berkehendak, ya orang yang disuruh jangan berteman sama dia ya, jangan teman sama dia mah gini, gitu kan. Tapi berhubung Allah belum berkehendak, terus kata orang ini, ya ngapain gue harus benci dia, gitu kan. Akal sehat aja kita pikirnya, begitu ya teman-teman ya. Jadi ada tiga poin yang memang dalam hadis ini tuh. Yang pertama adalah jagalah Allah dan Dia akan menjagamu. Ya, itu ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 40 dan ayat 152. Teman-teman bisa baca. Kenapa kita harus menjaga Allah? Bukankah Allah yang selalu menjaga kita? Betul, itu nggak salah. Allah selalu menjaga kita dalam setiap nafas yang kita hirup, gitu ya. Setiap dimanapun kita, Allah selalu menjaga kita, ya. Maksud dari menjaga Allah, kita harus menjaga Allah apa? Menjaga Allah itu apa yang telah Allah perintahkan, ya, maka kita harus menjaganya, menjaga kepercayaan Allah, ya. Kalau Allah saja menjaga kita tanpa melihat kita seperti apa, ya, bahkan ketika kita sedang berbuat dosa saja, Allah tuh masih menjaga kita loh teman-teman. Ya, masa kita yang mentang-mentang kita nggak tahu wujudnya Allah seperti apa, kita nggak mau menjaga Allah. Kita juga harus menjaga Allah supaya Allah menjaga kita, gitu loh. Ya, jaganya dengan apa? Dengan ketika Allah memerintahkan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kata Allah saya jangan mendekati zina, ini contoh. Jangan kata Allahnya saya jangan mendekati zina, ini malah melakukannya. Kan berarti itu tidak menjaga Allah. Apa sekiranya larangan-larangan yang patut kita harus jaga? Gitu. Itu adalah bukti cinta kita kepada Allah. Nah, ya. Nah, Quran surah Al-Baqarah 40 ayat 40 dan ayat 152 bisa dicatat teman-teman. Nah, yang kedua, ketika meminta, mintalah kepada Allah. Ya. Minta apa kamu? Kamu tuh minta apa? Minta sama Allah. Ya. Meskipun memang
apa ya, kalau minta sama manusia itu ada rasa bosannya. Kalau kata guru ngaji aku, kata Uni, kamu tuh minta sama Allah. Apa yang kamu minta, walaupun kamu hanya minta garam pun, minta sama Allah. Ya, masalah kamu yang besar kecil bagi Allah ketika kamu sudah bersungguh-sungguh, ketika kamu sudah yakin sama Allah. Apa manusia ini sakitnya apa? Manusia ini kurangnya apa? Kurang yakin dia itu. Ya, manusia tuh kurang yakin. Kadang udah berdoa, tapi ada aja di hatinya kayak, dikabulin gak ya? Jangan seperti itu. Taruh keyakinan dalam diri kita, benar-benar yakin. Ya, biar kecemasan yang kita rasakan, kekhawatiran yang kita rasakan pun itu insya Allah akan hilang, teman-teman. Begitu ya. Apapun teman-teman masalahnya, keinginannya, minta sama Allah. Jangan minta sama manusia. Ya Allah, mau beli apa iPhone? Dikasih sama Allah. Kalau kamu sudah yakin, kalau kamu sudah ikhtiar, cari kerja, dapat duit, Allah kasih permudah, rezeki yang berkah. Ya, apa yang nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Mungkin nggak ya, gitu. Jangan seperti itu, ya. Dan yang ketiga, Allah punya rencana sendiri. Allah punya rencana sendiri. Kita tuh kurangnya gini loh, teman, sebagai manusia, sebagai hambanya ya. Sebagai hambanya itu kita sok tahu, ya. Sok-sokan tahu gitu loh. Udah yakin buat planning, ya, bikin planning A, planning B, tapi yakin banget dia. Ini orang yang sombong, jangan diikuti, ya. Padahal itu semua bisa saja terjadi, tidak terjadi. Bisa saja itu planning itu semua tidak terjadi. Karena kenapa? Tadi kata hadis tadi, kalau Allah belum berkehendak, maka tidak akan terjadi. Makanya kenapa setiap kita melakukan sesuatu itu bernilai ibadah, maka niatkan karena Allah. Ya, kerja kalian ibadah. Karena apa? Untuk mencari uang, ya, untuk kita bisa bersedekah, untuk bisa kita kasih ke orang tua. Ya, Kak, gimana kalau yang sekolah, kalau yang kuliah? Sama, ibadah juga. Ibadah apa? Belajar. Ya, belajar bisa mengangkat derajat orang tua dengan pakai ilmu kalian. Mengangkat derajat orang tua tuh nggak harus dengan uang aja, nggak cuma dengan harta. Kamu hafal Quran berapa juz? Nggak 30 juz, bisa 3 juz, 5 juz, alhamdulillah. Kamu pintar public speaking dan kamu dipanggil sana sini, itu juga bisa membuat apa? Kebanggaan orang tua, gitu loh. Jangan sampai menyakiti orang tua, jangan sampai mengecewakan orang tua. Hal yang simpel tapi itu bermakna, teman-teman. Ya, hal yang simpel tapi itu bermakna. Ya, jadi jangan pernah jadi orang yang sombong. Oh, ini gue bisa nih. Ya, kadang aku suka gedek banget sama orang yang memang gini, teman-teman. Mereka bangga dengan dengan pencapaian yang apa mereka miliki sekarang. Dia punya ini, punya itu, seolah-olah nih gue loh udah kerja di BUMN, nih gue loh udah kerja dari hasil gue, gitu kan. Itu tuh semuanya titipan. Itu semuanya tuh karena Allah mengizinkan kamu. Ya, itu semua atas bantu tangan dari Allah. Ya, jadi jangan seolah-olah hasil sendiri gitu. Itu, ya. Nah, itu yang terakhir. Aku simpulkan menjadi satu, ya. Intinya daripada malam hari ini, ketika rasa cemas, rasa khawatir itu mulai datang menghampiri kamu, teman-teman yang hadir pada malam hari ini, tipsnya cuma satu, ya. Kembali kepada Allah. Minta berdoa apa yang kamu cemaskan. Ceritakan semuanya sama Allah, ya. Kalau kecemasan itu belum datang, kalau kecemasan itu belum saja hilang, ya, kamu harus meyakinkan diri kamu. Kalau kamu berdoa tapi cemasnya belum hilang, berarti ada satu nih, ada yang bermasalah dalam diri kita. Kitanya kurang yakin. Ya, kalau Kak saya udah sholat, Kak saya sudah berzikir, Kak saya sudah baca Quran, Kak saya sudah mentadaburi surah Al-Insyirah ayat ya sekian, ya kan? Tapi saya masih cemas. Berarti kamu yang belum yakin sama semua janji Allah. Gitu. Karena kalau orang yang sudah yakin, dia melakukan sholat, berdoa, itu udah tenang, teman-teman. Ya, nanti datang lagi cemas, ya kan? Entah berapa bulan lagi. Karena aku akui, kecemasan tuh datang ya sekarat dewek gitu loh. Lagi tidur tiba-tiba bangun tidur cemas. Kapan yang gue dapat kerja? Ya. Bisa nggak ya gue masuk universitas impian? Semuanya timbul gitu dengan semaunya.
Tapi kalau berdoa, kalau sholat jangan semaunya, tapi tiap waktu, biar kecemasan itu tidak akan menghampiri kamu. Ya, sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.